So far yang saya udah melihat reaksinya kayak emang Pak Andre Tunggal rajin ya, jujur ya, saya bilang tuh rajinnya kebangetan untuk mereaction a lot of the video ataupun dia bahkan dia ada mereaksi reaksinya gitu loh. Kayak mesti banyak dibaptis deh Elia ini kurang dibaptis. Inilah karena Pak kayak Kak Elia. Coba dibaptis ulang lagi, ikutin. Di biasa pra baptis itu ada pengajaran itu, pengajaran tentang Tuhan kita siapa, percaya kepada siapa, iman kita siapa, terus apa tujuan pembaptisan. Buktikan itu dulu deh Kak. Kalau masalah kandang dombanya kayaknya ribet banget sih mau tahu lahir di mana. Klarifikasi dulu kenapa harus tanggal 25 Desember. Dari mana bisa dapat tanggal 25 Desember? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Oke, baik. Halo semuanya. Nama saya Jesslyn Tia Lestari. Saya baru mualaf tahun 2024 bulan Februari akhir. Jadi pada saat hari ini saya baru 1 bulan umur mualaf saya ya. Nah, saya saya berpodcast di akun channel Ngaji Cerdas adalah dengan tujuan mengedukasi, education, di mana saya mengimbau teman-teman semua, mari kita lebih literate, mari kita lebih mengarah kepada literasi ketika itu berhubungan dengan memilih Tuhan ataupun memilih agama kita. Karena again, by the end of the time, all of us are very educated people, dan saya percaya kita semua bisa belajar. Itu kenapa tujuan saya untuk mengedukasi. Dan sekali lagi mohon maaf bagi pihak-pihak sebelah, terutama mungkin agama sebelumnya saya, jika merasa tersinggung, jika merasa sedikit berat hati terhadap konten-konten yang saya berikan dalam proses saya mengedukasi kita untuk lebih literate. Mohon maaf saja, saya tidak ada niat atau keinginan apapun untuk menyinggung, menjatuhkan, ataupun menjelekkan agama lainnya atau agama apapun. Semua konten ini diciptakan untuk tujuan edukasi. Again, karena saya percaya bahwa human have to evolve, kita semua orang harus berpikir, terutama bagian keagamaan kita. Terima kasih. So far yang saya udah melihat reaksinya kayak emang Pak Andre Tunggal rajin ya, jujur ya, saya bilang tuh rajinnya kebangetan untuk mereaction a lot of the video ataupun dia bahkan dia ada mereaksi reaksinya gitu loh. Jadi sampai dia mereaksi reaksinya sendiri, saya juga agak bingung sebenarnya reaksinya itu dia pede nggak sih menyampaikan atau tidak. Nah tapi kalau so far dari reaksi saya terhadap video-video itu adalah it's okay, it's normal for me. Kayak I appreciate pendapat dan opininya dari Pak Andre Tunggal juga. Tapi ya begini, it's a lot of framing ya. Banyak yang memframing kata-kata yang sebenarnya tidak saya katakan, tidak saya masukkan ke situ, tapi dia sebutkan. Jadi seperti dia mentafsirkan kata-katanya saya lah. It's normal for a place to do that. Mungkin dia juga ada ketakutan, fear sendiri, karena kan emang kalau misalnya video kita masukin ke orang, terus kan yang saya lebih banyak dibayarkan video saya itu kayak I ask people to think gitu loh. I don't ask you guys to do something else. I just ask you guys to think, untuk berpikir dan coba melogikakan penalaran imannya kalian terhadap logika kalian seperti apa. Seperti hal itu sih yang lebih ditakutkan ya oleh Pak Andre Tunggal, bisa open doktrin yang sudah ditetapkan. Karena jujur, untuk open the doctrine itu adalah dengan berpikir lebih dahulu. Nah, kalau makin banyak orang yang suggest atau motivate people to think, itu akan memulai jemaat dia seperti nanti jemaatnya banyak protes kan. Nah, cuma ya so far sih menurut saya normal-normal saya, dan Pak Andre masih di batas yang baik ya, jujur ya. Dia masih lumayan sopan menurut saya, masih lumayan oke. Intelektual gitu ya. Masih ada sedikit intelektual ya, tapi again yang dibicarakan kan selama-lamanya itu doktrin ya, dan itu bukan ya istilah itu bukan yang benar-benar firman Allah, tapi hanya doktrin-doktrin gereja. It's normal lah, for me it's fine. Kalau ada kesempatan untuk diskusi gitu langsung sama beliau tatap muka? Katanya beliau ada ngajak ngopi atau something, tapi hilang, nggak ada kabarnya. Oh, ajak beliau aja. Katanya di salah satu video kan banyak ya reactionnya. Saya nggak nonton sampai semua, maksudnya saya nggak update banget. Jadi kalau yang ada muncul di beranda saya baru pop up saya lihat. Tapi katanya di salah satu videonya dia ada ngajak yang ngopi. Dia kalau debat dia katanya nggak mau, it's fine. Tapi kalau dia mau ngajak ngopi, I'm open up gitu loh. Dibanding Bapak ngomong dengan video, mendingan Bapak ngomong dengan saya kan. Kasian banget ngomong dengan video saya. Nggak apa-apa sebenarnya kalau ngopi-ngopi kayak gitu. Asalkan just bring a representative lah, supaya tidak ada ya kesalahpahaman or anything. Just bring representative, satu untuk Pak Andre, satu untuk saya.
Berarti Cica sendiri siap ya kalau tatap muka langsung ya? Malahan better gitu loh dibanding Bapak bikin reaction terus kan. Iya. Kayaknya yang better Bapak ketemu saya kayak lebih enak ya nanya Iya yang langsung ya. iya kayak things that you want to ask Karena yang gitu beliau bilang persepsi. apa Ci Jesslyn dibaptis 7 kali gitu. Itu gimana itu? Kalau masalah itu berarti Bapak kayaknya Bapak main kurang jauh sih Bapak. Bapak harusnya agak main lebih jauh nih. Contoh kayak gini. Misalnya kayak baptis 7 kali gitu. Orang kalau misalnya someone suka ke tanah suci, ikut holy tour setiap setahun, hampir bisa yakinkan mereka pasti baptis jauh lebih banyak. Mereka bisa 1 tahun baptis 1 kali atau berapa kali. Itu tuh sangat bebas untuk melakukan pembaptisannya. Terutama nih di Kristen ini ada, kalau kemarin kan pasti saya di Ayah. Kalau lengkapnya ntar nonton di Ayah Sofia aja, kayak itu lebih lengkap di situ. Cuma ini ada penambahan nih dari video yang di Ayah Sofia. Selain ada pembaptisan tuh dikarenakan pindah agama, habis itu pindah gereja. Kemudian tuh ada juga misalnya dia kerasukan atau something yang membuat dirinya tidak terlalu suci, lebih baik dibaptis kembali supaya bisa ada penyucian. Karena pembaptis itu punya arti juga penyucian. Atau misalnya dia naik pangkat dari misalnya jemaat biasa, dia mau menjadi pendeta, dia butuhkan urapan. Right? Nah, selain dari 4 buah ini ada juga untuk jemaat-jemaat biasa. Kalau mereka mencari namanya pengurapan Roh Kudus. Nah, bagi teman-teman di Kristen nih coba dipelajari nih. Banyak dari kalian kan yang akan membedakan ya. Misalnya Anda dibaptis dengan pendeta A. Tapi pendeta A itu pendeta lokal dan pendeta biasa. Tiba-tiba Desember KKR datang gembala sidang melakukan pembaptisan. Pasti baptis ulang karena pengurapannya jauh lebih tinggi. Nah, ini case yang jauh lebih ya kalau mau dibilang nggak make sense ya, saya sesama manusia ya pengurapannya, tapi banyak dikejar oleh jemaat. Jadi pembaptisan tuh bisa aja orang yang bisa baptis jauh lebih, not only 7 tuh nggak akan break record. Break record tuh kalau 50 atau berapa puluh ya baru bisa break record. Karena actually there is no limit untuk kita mesti baptis berapa kali, ataupun misalnya mau dibaptis oleh siapa. Karena pembaptisan itu adalah hak jemaat. Again ya, nih ditekankan, pembaptisan adalah hak jemaat untuk memilih, bukan hak pendeta untuk menentukan. Jadi kalau emang jemaat itu merasa kayak dia membutuhkan pembaptisan ulang, for some reason, saat pendeta misalnya gereja A tidak menyetujui, gereja B menyetujui, it's fine. Karena emang itu hak mereka. Mereka boleh mendemand itu. Dan memang setiap gereja, again, ribuan sinode, ribuan pengajaran, ribuan doktrin, ribuan rules. You guys doesn't have one concrete rules yang harus diikuti semuanya. Bahkan Tuhan aja sometimes ada yang milih. Ada yang lebih condong ke Yesus, ada yang lebih condong ke Allah Bapa, ada yang lebih condong ke Roh Kudus kan, ngaku aja maksudnya. Open up aja, Tuhan memang ada 3, wajar gitu dan waras kalau kita choose. Karena nggak bisa satu orang tuh, istilah gini lah, saya 1, bos utama saya 3. By the end of the time, saya pasti mihak, right? Nature of the human beings lah, kodrat sebagai manusia. Kalau yang ini apa namanya, kan beliau juga memframing bahwa ada 3 fitnah bodohnya terhadap agama Kristen. Iya, itu saya ada baca. Itu gimana itu tanggapannya? Pertama fitnahnya terhadap yang pertama dosa, duanya lagi apa ya? Dosa, Yesus Kristus saya perlu dibacain sih kayaknya 3 buah fitnahnya. Coba deh, ada nggak 3 buahnya apa? Di sini nggak, di judulnya aja. Dia ada tuh di videonya, dia ada tulis. Dia ada taruh. Dosa kalau nggak salah kan? Karena ditebus. Ya, satu Terus lagi. satu lagi Yesus Tuhan kalau nggak salah nggak Iya, sih? iya. Ya nggak sih? Betul kan? Framingnya bahwa ini adalah fitnah Islam terhadap Kristen, right? Nah, pertama, framing pemfitnahan Yesus adalah Yesus bukan Tuhan. Betul nggak sih? Harusnya Yesus bukan Tuhan kan? Bukan Yesus adalah Tuhan. Nah, pemfitnahan dia mengatakan bahwa Islam itu memframe seakan-akan Yesus itu bukan Tuhan. Ya masalah dari Kristen ada 3 Tuhan. Gimana ya menjelaskan ini? Maksudnya Bapak menanyakan pertanyaan yang akan menjatuhkan diri sendiri, akan backlash ke diri sendiri. Again, forever and after, Kristen itu percaya kepada Trinitas. Trinitas tunggal itu tidak bisa dipisahkan. Alpha dan Omega, 3 menjadi 1, 3 pribadi dalam 1 kesatuan, right? Nah, itu tidak akan pernah bisa dipecahkan. Oleh karena itu, Yesus bukan Tuhan itu very wajar dan very logic gitu loh. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa. Bahkan di saat-saat momen terakhir, Yesus meminta untuk cawan ini disingkirkan dari hadapan dia. Cawan itu di mana itu adalah pensaliban. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta apa? Sesimpel itulah. Jadi kalau misalnya mau mengatakan framing adalah Tuhan di saat momen-momen terakhirnya, kalau memang Tuhan mengkehendaki dirinya, misalnya dirinya ya bilang Yesus memang Tuhan, ya dirinya memang Tuhan, gak usah minta Bapak.
It's your right, semua tuh kita berhak, sebagai Tuhan tuh berhak. Jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Nah itu yang pertama ya, untuk Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, tentang perpuluhan. Jujur kalau misalnya Bapak baca di Alkitab sendiri, perpuluhan itu sebenarnya memang tidak untuk semua pendeta, Pak. Itu hanya untuk Bani Israel, kaum Lewi. Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak. Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Nah, kita cek dulu Pak Andre. Bapak kakek buyut-buyutnya itu, kalau kita kan sama Chinese ya Pak ya. Kalau Chinese sama Israel jauh Pak tempat lokasinya Pak. Kemungkinan darah kita ada darah Israel tuh agak minim ya. Kemungkinan kita tuh Chinese daratan dari sana. Jadi udah pasti kita bukan Bani Israel. That's the first thing. Secondly, Bani Israel barulah yang bisa menamakan namanya suku Lewi yang berhak untuk mendapatkan perpuluhan, dan hanya suku Lewi. Karena again, Yesus Kristus, Nabi Yesus itu hanya dikirim bagi Bani Israel. Dan itu sebenarnya peraturan perpuluhan itu hanya mengikat Bani Israel, karena memang suku Lewi, suku yang the whole suku ya, seluruh sukunya itu memang mereka semacam mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada penyembahan bait suci, kepada penjagaan bait suci. Mereka yang menjaga seluruh ibadah. Itulah kenapa mereka berhak kepada perpuluhan. Bukan setiap pendeta di seluruh penjuru dunia, kecuali Bapak bisa membuktikan Bapak memang punya pertama keturunan darah Israel, kedua juga keturunan orang Lewi. Jadi nggak cuma darah Israel nih Pak, Bapak harus tahu Bapak tuh suku apa. Dari 12 suku itu benar nggak Bapak punya keturunan itu suku Lewi. Nah kalau udah benar, barulah Bapak mendemand, karena memang itu hak yang tertulis dan Bapak bisa buktikan di Alkitab Bapak itu baru namanya tidak tersanggahkan Pak. Kalau cuma opini dan penafsiran Pak, 1000 orang punya 1000 penafsiran. Dan again, kalau memang misalnya mau mengatakan bahwa Alkitab memang kitab suci, ya Bapak ikuti panduannya dengan benar dong Pak. Harusnya nggak perlu jemaat atau misalnya mualaf kayak saya yang harus mengingatkan bahwa Bapak bukan Bani Israel, begitu. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, saya lupa pertanyaan yang ketiga apa tadi? Dosa yang tebus. Nih, that's a fun thing ya. Coba Bapak baca di kitab Keluaran. Saya masih ingat Keluaran. Di Keluaran tuh ada menetapkan salah satu ayatnya tentang dosa itu tidak ditebus oleh Yesus, melainkan ditanggung oleh diri sendiri. Hampir banyak bukan cuma Keluaran, di kitab Perjanjian Lama itu kebanyakan konsep dosa itu adalah ditebus oleh dirinya sendiri. Karena adanya hukum Taurat, Bapak. Nih, sebelum Bapak sanggah atau mau reaction, hukum Taurat ini yang di-cancel di Perjanjian Baru, di mana katanya semua dosa ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, karena Yesus dikirimkan ke dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ingat ya Pak ya, jangan dipotong kalau ayat Pak. Kalau ayat itu bilang namanya menebus dosa seluruh umat manusia, Bapak jangan cuma potong di bagian dosa, harus dibaca juga Pak seluruh umat manusia. Berarti dosa apapun, mau dosa waris, dosa sekarang, dosa apapun, jika percaya, berdoa, ditebus Pak. Karena itu tertulis ya Pak ya. Jadi jangan pakai tafsir Pak. Kalau kita mau mengikuti agama dengan benar, mau mengikuti Alkitab dengan benar, ikuti sampai words by words. Jangan cuma, oh saya mau nafsir perjanjian lama, saya nggak mau ikut perjanjian baru. Nggak bisa dong Pak. Nah, dan again, ini kontradiksinya itu bukan perkataan saya ya Pak ya. Kontradiksinya itu Bapak boleh cek di kitab sendiri. Tertulis kok Pak. Di seluruh kitab di Indonesia, bahkan di King James Bible juga Bapak bisa buktikan tertulis. Ada bukan penggenapan ya Pak ya. Coba dibedakan penggenapan dan di cancel. Yang terjadi adalah di cancel. Oke, seluruh hukum Taurat di cancel di Perjanjian Baru, dan Perjanjian Lama itu isinya berbeda. Itu kenapa juga mungkin konsep Bapak sendiri yang mengenai dosa itu masih ditanggung masing-masing. Istilahnya kan dia masih ada perkataan. Saya agak lupa sih itu kata Pak Andre atau pendeta lain. Tapi banyak pendeta bilang bahwa dosa itu yang ditebus hanya dosa waris. Dosa sisa itu tidak ditebus. Masalahnya adalah hal ini penafsiran pendeta, bukan penafsiran yang sesuai dengan kitab-kitabnya. Dan kitab-kitabnya sendiri pun kontradiksi. Bapak beresin dulu kontradiksi itu dengan bapak-bapak gereja, disamain dulu. Jadi istilahnya gini, kalau jenderal mau kasih perintah itu kasih yang jelas Pak. Jangan suruh maju terus mundur, maju dan mundur. Begitulah Bapak bisa menjelaskan, bisa menstatementkan, oke, dosa ini seharusnya ditebus oleh siapa? Dan dosa apa yang ditebus? Manusia itu harus melakukan apa terhadap dosa yang baru mereka lakukan? Jangan ada bolak-balik atau keberpihakan kepada salah satu ayat. Karena again, ayat tuh nggak bisa baca satu-satuan Pak. Harus satu periskop, dan satu periskop itu harus mendukung satu buku. Karena mereka ada kitab suci. Dan kalau emang kalian mau mengklaim itu adalah Injil, perkataan Allah, nggak mungkin Allah ada pemplagiatan atau pengcancelan, nggak mungkin. Gitu aja sih.
Ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk pernyataan yang sudah kita Enggak sih. Paling Bapak Andre bakal reaction lagi. Ntar kita sampaikan lagi. ya kalau misalnya direaksi lagi sampai lagi. Iya, karena sering kan Pak Andre reaction. Baiknya ngopi bareng aja ya. Iya sih, baiknya ngopi bareng. Saya nggak tahu itu bener nggak sih ada ngopi bareng. Coba tanya. Siapa tadi yang tambah. Nah, Pak Andre bener ada ngajak saya ngopi bareng atau itu cuma kata-kata itu berlain? Karena saya nggak ngecek seluruhnya Pak ya. Bapak reaksi banyak sih soalnya Pak. Nggak sempat jujur saya buatnya. Kadang Bapak kalau membuat tuh agak lengkap Pak. Jadi saya bisa nonton di satu video gitu kan. Jangan bisa-bisa Pak. Kalau mau ngopi bareng it's fine itu loh. Ngopi aja dibanding Bapak ngomongin video kan. Maksudnya saya juga agak kasihan lihatnya. Nggak apa-apa ketemu aja. Kita ketemu nggak mau debat is fine. Tapi again nggak mau debat tapi harus bawa representasi ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita lah istilahnya ya. Nah begitu. Yang ketiga ini Ci Jesslyn tolong jelaskan perbandingan Trinitas ya dengan konsep ketuhanan dalam Islam sehingga itu yang membuat Ci Jesslyn itu memeluk Islam. Iya. Nah begini konsep Trinitas yang paling saya tidak bisa masuk ke akal logika adalah seperti itu. Trinitas itu banyak peng-cancel. Jadi mereka saling meng-cancel iman kita terhadap kepada siapa. Iman itu bukan seperti barang yang bisa dipecah-pecah. Iman itu bukan things gitu loh dan bukan bayaran kita. Kalau emang kita percaya kepada Tuhan, Trinitas 3 in 1 kok kayak beli 3 gratis 1 ya. Agak susah ya Pak ya. Kalau mau Tuhan satu aja. Sama kayak we have upper ups lah. Misalnya kita punya senioritas cukup satu gitu loh. Kalau misalnya ada dengan konsep ketiga Tuhannya aja, kita tuh pasti akan kita akan menghierarkikan mereka. Akan ada hierarki paling tinggi, tengah, dan bawah. Sedangkan kan iman harusnya tidak boleh begitu. Dan kedua, penjelasan tentang Trinitas itu sendiri, it's sangat fake gitu loh, sangat buram. Dari semua konsepnya itu sangat buram. Kadang Allah Bapa memang Tuhan tertinggi, kadang Allah Bapa di-cancel karena ada Yesus Kristus, kadang Yesus Kristus pun di-cancel karena katanya kok tidak ada Roh Kudus itu tidak percaya kepada Yesus. Jadi gimana konsepnya itu dijelaskan secara sejelas-jelasnya dulu, sedangkan tidak bisa. Karena pada akhirnya konsepnya itu hanya kepada iman. Nah imannya seperti apa? Sama kayak Alkitab ada mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu hampa. Itu tidak ada artinya. Nah berarti kalau misalnya tidak hanya diimani, tapi perbuatan kita tidak mengerti sebenarnya, yang mana yang Tuhan paling tinggi, yang mana Tuhan yang tengah, yang mana Tuhan yang akhir. Nah kalau tidak bisa dijelaskan seperti begitu saja, seharusnya secara khalayak umum kita nggak akan mungkin bisa percaya dengan 3 entitas itu. That's the first. Yang keduanya, entitas Trinitas ini sangat menyerupai dengan penyembahan dewa, di mana dewa Zeus dan seterusnya dewa-dewa Yunani. Di mana saat itu Kristen itu muncul di era yang cukup menyerupai ya, cukup similar, cukup mendekati eranya. Jadi itu membuat kita mulai questioning gitu loh. Benar nggak sih Trinitas ini? Atau jajan Trinitas Christianity itu memang ada terpengaruh budaya. Karena kan biasa agama ada pembawaan budaya sedikit ya. Budaya ada di adopt. Jangan-jangan ada di adopt. Dan jangan-jangan adopsi ini yang membuat konsep Trinitas ini sebenarnya jadi kemana-mana. Karena tidak tepat. Nah kalau kita belajar ketuhanan aja nggak tepat, nggak usah belajar lain ya. Udah pasti sesat. Itu ya. Udah pasti sesat. Nah itu yang pertamanya. Habis itu yang keduanya. Di konsep Trinitas ini, kan pengajaran kalau dalam Kristen itu, jujur kalau kita untuk khalayak umum membaca Alkitab itu sangat rumit. Karena perkataannya, metaforanya, perbolanya, ataupun dialognya, dan ucapannya semuanya itu bukan kata-kata yang memang sering dipakai pada umumnya. Dan kata-kata itu susah untuk ditafsirkan. Nah, penafsiran ini kita biasanya bisa mendengar di gereja. Sedangkan bapak-bapak gereja itu sudah punya doktrinnya masing-masing. Dan mereka tuh membelah ayat itu benar-benar membelah sesuai dengan tujuan dan maksud topiknya mereka. Apa beda dengan saya dengar dengan motivator? Motivator juga sama. Mendingan saya dengar motivator dibanding saya dengar itu. Nanti saya sembah salah Tuhan kan lebih bahaya lagi ya. Jangan-jangan Tuhan yang saya sembah itu setan. Atau gimana kan no one knows gitu loh. Jadi konsep ketuhanan itu nggak bisa dipisah-pisah. Karena begitu saat kita, misal pelajaran utama kita hanya dari gereja, hanya dari khotbah. Karena pembahasan Alkitab sendiri itu memang butuh kemampuan orang yang khusus ya. Orang yang memang sudah belajar cara menafsirkan. Masalahnya juga banyak di gereja-gereja, pendeta itu bisa asal naik. Belum tentu pendeta itu memang mengerti bagaimana cara menafsirkan kitab suci. Hanya naik, maybe for any reasons, mereka naik, mereka memberitahu kita percaya. Nah itu permasalahannya, konsep-konsep saya di situ. Nah, setelah itu saya baru mendengar di Muslim Tuhannya hanya ada satu. Simple, peraturannya sudah jelas. Dilanggar salah, tidak dilanggar, ada yang sunnah ya, ada yang sunnah tidak dilakukan atau dilakukan. Nah itu sudah masuk ke dalam peraturan-peraturannya sudah jelas sih, kita cukup mengikuti, mempelajari, mengiman dan diaplikasikan dalam hidup sendiri. Simple gitu loh.
So it's not a very complicated reasons kalau kenapa kita lebih memilih Islam dibandingkan Kristen. Kristen itu sudah banyak error di bagian dalam, makan di bagian Alkitab deh. Udah deh Alkitab aja diperbaikin. Kalau pendeta-pendeta nggak mau diperbaikin ya udah nggak apa-apa. Pendeta itu masalah oknum. Alkitab tuh nggak bisa ganggu gugat gitu loh. Nah itu kenapa saya tuh lebih memilih Islam. Kita hidup tuh sudah susah. Banyak tantangan hidup, cobaan tuh udah banyak. Masa kita masuk ke Tuhan juga mesti cobaan gitu loh. Tuhan aja kita masih harus milih-milih kayak tebak-tebak aduh antara tiga nih yang benar ya masa sisi-sisi kan nggak mungkin kan. Kita harus sembah dan Tuhan tuh nggak bisa dimainkan. Sedangkan di Kristen jujur bagi saya pengalaman pribadi saya sepertinya ketuhanan kita mainkan dengan konsep Trinitas. Karena konsep Trinitas sendiri sangat menyerupai konsep-konsep dewa di zaman dahulu yang juga era peradabannya tuh hampir menyerupai era peradaban munculnya Kristen. Nah, begitu sih respon dari saya. Kalau Trinitas kan memang sudah dapat maklumatnya, infonya dulu ke gereja, terus baca Bible. Tapi kalau konsep ketuhanan dalam Islam, infonya dapat dari mana? Infonya juga saya boleh baca dari buku ya. Kalau tentang Islam infonya saya baca dari buku lebih mendalamnya. Tapi kalau mendengarnya jujur itu dari debat perbandingan agama. Karena di situ poin-poin mengenai Islam yang paling kuatnya dikeluarkan, poin-poin dasarnya dijelaskan tentang ketuhanan seperti apa. Kenapa Tuhan hanya harus satu dan kenapa Tuhan hanya ada Allah dan kenapa Allah tidak mempunyai wajah atau muka atau peranakan bentuknya seperti apa. Nah itu saya paling dengar paling jelas dari debat. Tapi inti-inti keislamannya seperti apa, syariat-syariatnya, hukum dasarnya kita, bahkan dosa-dosanya kita melakukan dari dosa kecil sampai dosa besar, memang dari buku. Kaitan dengan pembahasan tadi, kan ada ayat atau apa itu ini bilang ini jika Yesus itu Tuhan, mengapa di kayu salib ia berseru minta tolong kepada Allah? Eli itu loh. Eli nama sabatani. Ini nggak? Itu bisa merontokkan keimanan waktu dulu nggak? Kalau dulu jujur, nih Christianity jujur saya mesti acungkan jempol hebat sih ya. Jago emang bagian doktrinisasinya tuh kuat sekali. Jadi kalau misalnya orang Kristen itu kenapa saya juga ngeh kenapa kalau pendeta-pendeta selain pendeta Andrea tuh banyak tuh pendeta-pendeta lain yang mulai merespon mengapa ya. Karena selama doktrin itu aman, jadi Christianization itu diprotek oleh doktrin. Doktrin itu seperti kamu tuh orang, terus kamu ditutup pakai box, kayak kamu semut dimasukin box. Doktrin itu boxnya. Selama boxnya nggak open forever after, mau sampai mereka sembah 5 atau 6 tahun nggak tahu ya evolusi ya. Sekarang kan Trinitas bisa aja berkembang kan, evolve, right? Selama doktrin itu nggak ditutup, selama doktrin itu masih nutup, kotak ini masih ada di situ, mereka nggak akan berani berpikir kemana-mana. Karena ada juga konsep tentang God is a wrathful God. God kita itu tuh ada God yang sangat menakutkan, fierce and powerful, and jealous God, dan Tuhan yang sangat pencemburu. Itu kenapa kita tidak akan berani mengopen doktrin itu saat kalau misalnya Kristen mendengar hal itu. Itulah kenapa kalau misalnya Kristen yang masih mendengar, kan kita semua nonton The Passion of Christ dong setiap Paskah kan. Kita nonton Passion of Christ, kita melihat sejarahnya Yesus sampai disalibkan seperti apa, bahkan sampai dari terakhirnya yang dia meneriakkan Eli, meminta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Tuhan untuk menyingkirkan. Sudah. Pada akhirnya kan sebelum Yesus meninggal, dia mengatakan, it's all done, right? Semua sudah selesai. Nah, di bagian itu saja, kalau misalnya doktrinnya terbuka sedikit, kita bisa mulai berpikir, oh ya benar, berarti Yesus memang bukan Tuhan. Dan Yesus bukan Tuhan yang dikirim ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Karena not that gitu loh. Misalnya orang yang memang sudah datang dengan mission, dia tidak akan meminta untuk mission itu dihilangkan di bagaimanapun juga. Apalagi yang turun adalah Tuhan. Tuhan pasti tahu dia mampu untuk menanggung itu. Sampai detik terakhirnya juga dia tidak perlu menyerah karena dia adalah Tuhan. Itulah kenapa berfungsi ya untuk orang-orang, misalnya orang-orang terutama mualaf. Maybe in my opinion terutama mualaf. Karena you guys have the rights to say that. Kalian pernah di dalam situ, kalian bisa membantu untuk mungkin tidak mengopen doktrinnya, tapi kayak make a little hole. Masalah untuk mengopen doktrinnya supaya orang bisa mengerti, oh saat Yesus di kayu salib, Yesus bahkan berteriak kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, itu butuh sedikit keterbukaan dulu. Doktrinnya itu mesti ada celah dulu. Dari celah ini barulah kita harus menghimbau kepada teman-teman kita yang di Kristen untuk berpikir. Karena we can only give you, kayak kita cuma bisa kasih kamu sampan atau kasih kamu jalannya. Tapi masalah kamu mau menjalani atau tidak itu akan tergantung kepada pribadiannya sendiri. Itu kenapa hampir di semua sisi ya, Christian people in special harus banyak berpikir. Berpikir itu harus dikedepankan. Jangan cuma hanya mendengar, oh karena pendeta saya mengatakan gini, karena doktrin gereja saya begini, terus diikutin. Doktrin itu semua ciptaan manusia dengan
motivasi dengan dia punya inisiatif yang khusus. Dia tuh memang ada maunya membuat doktrin tersebut. Bukan berarti kita Kristen itu harus 100% mengikuti doktrin. Dan doktrin itu again, gereja, nih sometimes ya, kayak dulu saya di Kristen tuh banyak pendapat bahwa pendeta itu seperti rasul ya, seperti nabinya Tuhan ya. Saya kan itu saya baru sadar nggak benar, karena saya baru baca di keislaman itu, untuk menjadi nabi itu ada persyaratan khusus. Ada persyaratan khusus baru seseorang bisa dikatakan nabi. Betul? Dia harus memenuhi level-levelnya dulu, istilah kewajibannya masih tuntaskan dulu, barulah bisa menyanggah posisi status orang nabi. Sedangkan di Kristen itu tidak. Di Kristen itu selalu mengutamakan seperti, oh saya diberikan hikmah Allah, hikmah Tuhan. Saya didatangkan dengan Yesus. Saya dimimpiin, saya ketemu dan Yesus dan dipanggil kepada itu ya. Ini nih, hal-hal seperti ini yang masih terlalu banyak melekat kepada orang-orang Kristen yang tidak menganggap bahwa every human being can lie. Dan harusnya ada pembuktian kenapa orang itu bisa menjadi nabi terlebih dahulu. Tapi kan tidak. Baik di gereja-gereja, jika pendeta, terkadang pendeta-pendeta ajarannya lumayan fanatik, mereka akan langsung mengatakan diri mereka itu perkataan Tuhan gitu. Yang keluar dari mereka perkataan Tuhan. Dan lebih parahnya, jemaatnya percaya. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.